Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip. Matematika. I. Matematika. Love, 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 love. Matematika. You. Matematika. I love you. Cie, uhuy. Selamat pagi. Berjumpa lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Sebelumnya Ustazah mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya belajar matematika, kita masih mengulang materi pelajaran waktu kelas 5, yaitu mengenai perbandingan. Kita langsung saja mulai ya. Perbandingan atau bisa disebut juga dengan rasio adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Jadi bisa membandingkan dua nilai, tiga nilai, empat nilai, dan seterusnya. Dinyatakan dengan cara sederhana. Ada tiga bentuk untuk menyatakan perbandingan. Yang pertama yaitu bentuk kalimat, contoh 3:4, membandingkan antara 3 dengan 4. Bentuk yang kedua yaitu menggunakan pecahan 3/4. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bentuk simbol 3 tanda perbandingan atau tanda bagi 4. Dibacanya adalah 3:4. Jadi untuk menyatakan perbandingan menggunakan tiga bentuk ini ya, boleh menggunakan bentuk kalimat, boleh menggunakan bentuk pecahan, dan boleh menggunakan bentuk simbol. Kita mulai dengan perbandingan dua kumpulan benda. Contoh, Nia senang membaca buku. Nia mempunyai 9 buku ensiklopedi dan 25 buku cerita. Di sini ada dua jenis buku ya, yang satu ensiklopedi dan satu buku cerita. Perbandingan banyaknya buku ensiklopedi dan buku cerita adalah 9:25, di mana buku ensiklopedinya ada 9 dan buku ceritanya ada 25. Perbandingan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Buku ensiklopedi banding buku cerita. Sama dengan, karena di perbandingan ini yang disebutkan adalah buku ensiklopedi dulu, maka yang disebutkan adalah jumlah buku ensiklopedi dulu, yaitu 9. Jangan lupa tanda bandingnya. Baru kemudian buku yang kedua, yaitu buku cerita sebanyak 25. 9:25. Atau ini bentuknya kan perbandingannya ke samping, bisa juga ditulis dengan menggunakan tanda perbandingan ke bawah atau pecahan. Buku ensiklopedi per buku cerita, atau bisa juga kita sebut buku ensiklopedi banding buku cerita, yaitu 9:25. Jadi sama ya, buku ensiklopedi itu ada 9 dan buku cerita itu ada 25. Kita mulai pembahasan perbandingan dari perbandingan banyak benda terhadap jumlah ya. Di sini contohnya Ardi mempunyai 20 kelereng, Randy mempunyai 33 kelereng. Perbandingan banyak kelereng Ardi terhadap seluruh kelereng Ardi dan Randy. Kita bandingkan menggunakan bentuk yang pecahan ya. Yang pertama kita sebutkan adalah kelereng Ardi, yaitu ada 20 buah, dibandingkan pakai tanda per terhadap seluruh kelereng Ardi dan Randy. Berarti dijumlahkan, kita tambahkan. Kelereng Ardi ada 20, kelereng Randy ada 33, yaitu menjadi 53. Maka perbandingan banyaknya kelereng Ardi terhadap seluruh kelereng Ardi dan Randy adalah 20/53. Bagaimana kalau sebaliknya? Perbandingan banyaknya kelereng Randy terhadap seluruh kelereng Ardi dan Randy sama kita bandingkan, tapi yang kita bandingkan adalah kelereng Randy ya. Kelereng Randy ada 33, kemudian seluruh kelereng mereka adalah 53. Maka perbandingan banyaknya kelereng Randy terhadap seluruh kelereng Ardi dan Randy adalah 33/53. Kalau tadi perbandingan banyak benda terhadap jumlah, maka sekarang kebalikannya.
perbandingan banyak benda terhadap selisih. Contohnya masih sama, Ardi mempunyai 20 kelereng, sementara Randy mempunyai 33 kelereng. Perbandingan banyaknya kelereng Ardi terhadap selisih kelereng Randy dan Ardi. Kita bandingkan, di sini yang kita sebutkan adalah kelereng Ardi dulu ya, yaitu 20 buah, kemudian kita bandingkan dengan selisih, maka dikurangi, yaitu kelereng Randy dikurangi kelereng Ardi. Kenapa yang disebutkan di sini Randy dulu, baru Ardi? Karena kelerengnya Ardi lebih banyak daripada Ardi, karena kita mau melakukan operasi hitung pengurangan. Jadi 33 dikurang 20 yaitu 13. Maka perbandingan banyaknya kelereng Ardi terhadap selisih kelereng mereka berdua adalah 20/13. Sekarang kebalikannya, perbandingan banyaknya kelereng Randy terhadap selisih kelereng mereka berdua. Yang kita sebutkan pertama kali adalah kelereng Randy dulu, yaitu 30 buah, dibandingkan dengan selisih dari kelereng Randy dan Ardi yaitu 13. Maka perbandingan banyaknya kelereng Randy terhadap selisih kelereng mereka berdua adalah 33/13. Seperti itu ya nak ya. Jadi perhatikan kata-katanya. Kalau dia terhadap jumlah seluruhnya berarti ditambah, apabila dibandingkan terhadap selisihnya berarti dikurang. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar topi, di mana di sini ada dua jenis topi ya. Ada topi yang berwarna merah dengan topi yang berwarna coklat. Yuk kita bandingkan antara topi yang berwarna merah dengan topi yang berwarna coklat. Pertama kita bandingin dulu topi merah dengan topi coklat. Kita hitung topi merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sementara topi coklat ada 1, 2, 3, 4. Sehingga topi merah berbanding topi coklat adalah 5 berbanding 4. Gimana kalau kebalikannya, topi coklat dibanding topi merah? Maka yang kita sebutkan adalah topi coklatnya dulu ya, yaitu 4 dan topi merahnya 5. 4 berbanding 5. Sekarang kita bandingkan topi merah terhadap jumlah seluruh topi. Topi merah ada 5, sementara jumlah seluruh topinya ada 9. Dari mana 9? Kita jumlahkan semuanya, topi merah dengan topi coklat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 banding 9. Sementara kalau kita bandingkan antara topi coklat dengan jumlah seluruh topi, maka topi coklatnya ada 4 dan jumlah seluruh topi ada 9. Maka 4 banding 9. Bagaimana sekarang kalau kita bandingkan dengan selisih? Topi merah kita bandingkan dengan selisih topi merah dan topi coklat. Maka topi merahnya tetap 5, sementara selisihnya berapa nih? Topi merah ada 5, topi coklat ada 4. Maka 5 dikurangi 4 yaitu 1. Maka perbandingan topi merah terhadap selisih seluruh topi adalah 5 berbanding 1. Sementara kalau pertanyaannya berapa perbandingan topi coklat dengan selisih topi merah dan coklat, maka jawabannya adalah 4/1. Betul. Kita lanjutkan lagi ya, kita coba lihat contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kelas 6 SD Nusantara terdiri atas 48 siswa. Suatu hari, mereka merencanakan untuk melakukan karya wisata. Sebanyak 12 siswa ingin pergi ke Yogyakarta. 6 siswa ingin pergi ke Bogor. 20 siswa ingin pergi ke Bali. Dan sisanya ingin pergi ke Lampung. Jadi di SD Nusantara dengan jumlah siswa 48 buah, ada 4 lokasi wisata yang mereka ingin datangi ya, dari Yogyakarta, Bogor, Bali, dan Lampung. Dengan jumlah siswa yang berminat sebanyak sekian ini. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingannya. Kita bandingkan ya nih, ada pertanyaan pertama. Berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Yogyakarta terhadap jumlah seluruh siswa? Yang B, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bogor terhadap jumlah seluruh siswa? Yang C, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bali terhadap jumlah seluruh siswa? Dan yang terakhir, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Lampung terhadap jumlah seluruh siswa?
Untuk menjawabnya kita tulis dulu yuk yang diketahui, ditanya, baru kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Kita mulai dengan diketahui. Pertama, jumlah seluruh siswanya. Dari mana yang diketahui ini? Dari soal. Nah, dari soal cerita tadi kita baca lagi, pelan-pelan kita ambil informasinya apa. Jumlah seluruh siswanya 48. Kan tadi ada 4 lokasi wisata yang ingin didatangi ya. Yang pertama Yogyakarta, yaitu ada 12 siswa dari 48 siswa ini. Kemudian ada juga yang ingin pergi ke Bogor, yaitu 6 siswa. Ada juga yang ingin ke Bali 20 siswa dan ada lagi yang mau ke Lampung. Berapa jumlahnya tidak diberitahu. Hanya dikasih tahu sisanya yang belum memilih Yogyakarta, Bogor, dan Bali itu memilihnya Lampung. Sisa dari mana? Dari jumlah seluruh siswa. Kita kurangi ya, jadi 48 dikurangi. Nah, yang mau ke Jogja ada 12, yang mau ke Bogor ada 6, yang mau ke Bali ada 20. Berarti yang sudah memilih itu ada 38 orang. Berarti sisanya adalah 10 siswa. Berarti 10 siswa inilah yang ingin pergi ke Lampung. Kemudian kita langsung ke pertanyaannya ya. Ditanya pertama, berapa perbandingannya banyak siswa yang ingin pergi ke Yogyakarta? Ini Ustazah tulis lagi. Nah, kita langsung jawab ya. Jawaban yang pertama, kita lihat ke pertanyaan. Berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Yogyakarta? Kita lihat yang ingin pergi ke Yogyakarta ada 12. Terhadap berarti banding berapa ya? Jumlah seluruh siswanya yaitu 48. Jadi 12 per 48. Ini disederhanakan. Kita cari FPB dari 12 dan 48 yaitu 12. Jadi kita sama-sama bagi dengan 12. Masih ingat ya menyederhanakan pecahan? Sisanya adalah 1/4. Sekarang yang B, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bogor, yaitu 6 orang, terhadap jumlah seluruh siswa, berarti banding 48 sama. Kita sederhanakan dengan cara mencari FPB-nya dulu dari 6 dan 48, yaitu 6, sama-sama dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 1/8. Kemudian yang C, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bali terhadap jumlah seluruh siswa? Nah ini dia, 20 banding 48, disederhanakan menjadi 5/12. Dan yang D, yang ingin ke Lampung dibandingkan terhadap jumlah seluruh siswa, yaitu 10/48, disederhanakan menjadi 5/25. Contoh selanjutnya yaitu perbandingan anak laki-laki dan perempuan dalam sebuah RT adalah 17 berbanding 11. Anak perempuan dalam RT itu sebanyak 33 anak. Berapa banyak anak laki-laki dalam RT tersebut? Kita tulis dulu yang diketahuinya, Nak. Ini dia, ada 2 angka nilai perbandingan ya. Nilai perbandingan anak laki-laki, ini karena yang disebutin anak laki-laki dulu yaitu 17. Kemudian nilai perbandingan anak perempuan yaitu 11. Terus yang dikasih tahu lagi adalah anak perempuan dalam RT itu sebanyak 33 anak. Banyak anak perempuan aja ya. Banyak anak perempuan aja adalah 33. Yang ditanya, berapa banyak anak laki-laki? Kita kerjakan. Yang ditanya adalah anak laki-laki. Berarti kita perlu membandingkan nilai perbandingannya dulu. Karena yang ditanya adalah anak laki-laki, maka kita bandingkan nilai perbandingan anak laki-laki, kita bandingkan dengan yang dikasih tahu nih. Yang dikasih tahu di soal ini adalah banyak anak perempuan kan? Maka kita bandingkan dengan nilai perbandingan anak perempuan, yaitu 17/11 ya. Kenapa di atas 17? Karena yang ditanya adalah anak laki-laki. Maka nilai perbandingan anak laki-laki yang di atas dibandingkan dengan nilai perbandingan anak perempuan. Karena yang dikasih tahu di soal banyaknya anak perempuan yaitu 33. Jadi dikali dengan 33. Ini sama-sama dibagi dengan 11. Ya, ini dibagi 11 tinggal 1, 33 dibagi 11 tinggal 3. Makanya di sini 17 dikali 3 yaitu 51 anak. Kita lihat contoh selanjutnya ya supaya semakin paham bedanya antara soal yang seperti ini dengan soal yang lain.
Soal yang kedua, pada saat hari raya, Fajar dan Danu mendapat hadiah uang dari sanak saudara yang datang. Jumlah uang yang diperoleh Fajar dan Danu bersama-sama adalah 120.000. Perbandingan uang Fajar dan Danu adalah 5:3. Berapakah uang Fajar dan Danu masing-masing? Kita tulis dulu yang diketahui. Nilai perbandingannya Fajar, karena yang disebutin Fajar dulu. Nilai perbandingan uang Fajar adalah 5, sementara nilai perbandingan uang Danu adalah 3. Kemudian yang ini adalah jumlah uang yang diperoleh mereka berdua. Berarti jumlah uang mereka yaitu 120.000. Yang ditanya berapa uang masing-masing? Uang Fajar berapa? Uang Danu berapa? Berarti nanti jawabannya ada 2. Kita mulai dari uang Fajar dulu aja ya. Karena yang ditanyain Fajar, maka kita akan membandingkan nilai perbandingannya Fajar terhadap apa? Bukan terhadap nilai perbandingan Danu. Karena kenapa? Karena yang dikasih tahu di soal ini adalah jumlah uang mereka. Maka kita bandingkan dengan jumlah juga. Jumlah apa? Jumlah nilai perbandingannya. Jadi kita tambah 5 ditambah 3 yaitu 8. Makanya kita bandingkan 5 banding 8 dikali 120.000. 5 dikali 120.000 yaitu 600.000, dibagi 8 hasilnya adalah 75.000. Sementara uang Danu, maka nilai perbandingan uang Danu yaitu 3 dibandingkan dengan jumlah perbandingan uang mereka berdua yaitu 8 dikali jumlah uang mereka berdua yaitu 120.000. Hasilnya adalah 45.000. Jadi kita bandingkannya ini antara nilai perbandingan uang dengan nilai perbandingan uang lagi ya. Jadi 120.000-nya ini sendiri. Contoh soal selanjutnya. Perbandingan permen Cika dan Risa adalah 8:5. Selisih permen Cika dan Risa adalah 36 buah. Berapa banyak permen Cika? Berapa banyak permen Risa? Yuk kita jawab. Diketahui nilai perbandingan permen Cika yaitu 8 dari sini karena dikasih tahunya Cika dulu. Nilai perbandingannya Risa adalah 5. Kemudian yang diberitahu di soal ini adalah selisih. Selisih permen mereka adalah 36. Selisih artinya apa, Nak? Dikurang. Apa yang dikurang? Nilai perbandingannya yang dikurang. 8 dikurangi 5, yaitu 3. Nah, sekarang baru kita cari. Yang ditanya adalah berapa banyak permen masing-masing. Kita mulai dari Cika dulu ya. Permen yang dimiliki Cika berarti angka perbandingannya Cika yang di atas yaitu 8 dibandingkan dengan selisih nilai perbandingan mereka berdua yaitu 3 nih. Jadi 8/3 dikali dengan 36. Ini 8 sama-sama dibagi 3 ya, antara 36 dengan 3. 3 dibagi 3 tinggal 1, 36 dibagi 3 tinggal 12. Makanya di sini 8 dikali 12 yaitu 96 buah. Kemudian permen Risa juga sama, cuma nilai perbandingannya Risa yang di atas yaitu 5 dibandingkan dengan selisih nilai perbandingan permen Cika dan Risa yaitu 3. Dikali 36 sama-sama dibagi 3, 3 dengan 36. 3 dibagi 3 tinggal 1, 36 dibagi 3 tinggal 12. Jadi 5 dikali 12/1 yaitu 60 buah. Jadi sekarang kita tahu permennya Cika ada 96 buah dan permennya Risa ada 60 buah. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai perbandingan. Jadi, ketika mengerjakan soal mengenai perbandingan ini yang perlu diperhatikan adalah kata-kata dari soal tersebut. Kalau di soal tersebut yang diketahui adalah jumlah dari kedua benda di soal tersebut, maka nanti perbandingannya akan dibandingkan dengan jumlah nilai perbandingan dari dua benda tersebut. Tapi kalau yang dikasih tahu adalah selisih dari dua benda tersebut, berarti nanti akan dibandingkan dengan selisih nilai perbandingan benda tersebut. Tapi kalau nggak dikasih tahu jumlahnya, nggak dikasih tahu selisihnya, tapi dikasih tahunya banyaknya benda dari salah satu benda, maka dibandingkan dengan nilai perbandingan benda tersebut. Begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ceria selalu. Nur Fatahillah, sip, 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 sip. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.